Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin perkenalkan diri, saya Selinda Nuriyani, lalu ada rekan saya Adi Dewiria dan Putri Andi Amalia. Kami akan presentasikan revisi modul ajar yang telah kami buat dan hasil dari revisi yang sudah kami buat dari Bapak. Pertama, terkait informasi umum. Nah, kelebihan yang kami dapatkan itu bahwa modul itu sudah mencakup informasi umum yang lengkap. Namun kekurangannya alokasi waktunya itu terlalu singkat sehingga revisi alokasi waktunya itu menjadi 2 kali 30 menit atau 2 jam pelajaran. Lalu untuk capaian pembelajarannya ini sudah lengkap karena ini dari platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, untuk kompetensi awalnya juga sudah lengkap gitu, jadi tidak ada yang direvisi. Lalu untuk profil pelajaran seluruhnya juga. Selanjutnya, nah untuk komponen intinya yaitu ada tujuan pelajarannya. Nah ini kami sudah melakukan revisi bahwa kekurangannya itu adalah tujuan pelajarannya itu kurang mencakup kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang lebih mendalam akan Pancasila. Padahal itu penting untuk kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga yang tadinya itu tujuan pelajarannya adalah ini ya teman-teman. Yang pertama, kita menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang benar. Yang kedua, benar kita memberikan contoh nyata menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bersosialisasi. Nah juga ketika setelah direvisi untuk lebih membuat siswa itu dapat menganalisis dan berpikir kritis gitu. Yang pertama itu tujuan belajar itu peserta didik dapat menjelaskan kronologi sejarah kelahiran Pancasila dan mengapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sikap para pendukung Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mekanisme sosial dan lingkungan. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dan berpikir kritis mengenai implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Baik, selanjutnya ada di kegiatan pembelajaran. Pertanyaan formatif terlebih dahulu. Kelebihan yang sudah ada di modul ini itu pertanyaan yang sudah diajukan sesuai dengan nilai dasar Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Terus juga ada kekurangan juga, tapi di dalam modul ini kayak pertanyaannya itu yang disajikan terlalu sederhana dan kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang konteks-konteks nilai Pancasila. Solusi yang diberikan oleh Bapak itu susun pertanyaan pemantik yang lebih kritis, kayak supaya si peserta didik itu lebih berpikir kritis. Nah sebelumnya itu kan pertanyaan pemantik yang didapat dari modul itu cuma ada 3. Selanjutnya kelompok kami merevisinya menjadi ada 5 gitu. Yang pertama, ada apa makna Pancasila bagi kalian dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana kalian menerapkan nilai gotong royong di lingkungan sekolah dan rumah. Yang ketiga, ceritakanlah pengalaman ketika kalian membantu teman atau keluarga. Apa nilai Pancasila yang kalian terapkan dalam situasi itu. Yang keempat, mengapa penting untuk menghormati perbedaan pendapat dalam musyawarah. Yang kelima, apa tantangan yang kalian hadapi saat mencoba menerapkan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini kelebihannya model sudah pembelajaran yang dipilihnya itu sudah PBL dan sangat baik karena mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Kekurangannya tidak ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terstruktur, terutama dalam pemandu bagaimana guru dapat menerapkan PBL.
solusinya perinci terhadap kegiatan dalam PBS seperti tahapan orientasi, penyelidikan dan refleksi gitu. Di sebelah sini mungkin sudah jelas gitu. Tapi di modul yang ini sudah lebih jelas lagi gitu di dalam kegiatan kegiatan pendahuluannya itu sudah mencakup beberapa hal yang penting gitu, kayak guru harus membuka pembelajaran, guru harus memberikan saran. Terus kegiatan intinya juga sudah sintaksnya sudah ada gitu dari sintaks 1 kayak orientasi peserta didik pada masalah, sintaks kedua mengorganisasikan peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi hasil dari masalah. Oke, selanjutnya Putri. Sudah menyinggung pentingnya evaluasi pembelajaran untuk persaingan di masa depan. Yang kekurangannya tidak memberikan panduan khusus bagi guru dalam mengatasi kendala yang mungkin muncul, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Dan solusinya tambahkan panduan refleksi yang lebih terarah bagi guru. Menurut kelompok kami, refleksi guru di sini sudah cukup baik ya. Jadi udah mencakup semuanya. Next yang terus ada penilaian. Yang kelebihannya modul sudah mencantumkan berbagai instrumen penilaian termasuk sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kekurangannya penilaian sikap dan keterampilan spesifik dalam mengukur pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Solusinya kembangkan rubrik yang lebih detail untuk penilaian sikap seperti memahami perilaku siswa saat bekerja dalam kelompok. Contohnya seperti gotong royong, penilaian reflektif misalnya meminta siswa menulis singkat cerita tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah atau di sekolah. Bisa dilihat di sini ada instrumen penilaian. Tentang penilaian sikap dari sini untuk instrumen penilaian sikap di sini menurut kelompok kami sudah mencakup semua penilaian sikap spiritual, di mana aspek
Baik, silakan lagi. Oke, saya sudah hidup, semuanya sudah lengkap dan alhamdulillah sesuai sama yang Bapak sampaikan kekurangannya dan kelebihannya. Terima kasih. Teman-teman yang lain, oke, silakan Pak Isal. Oke, dari Pak Isal melihat revisian modul pembelajarannya sudah memuat struktur yang terdapat pada modul ajar dari misalkan dari tadi ada informasi umum sampai nanti pembelajarannya sudah disamakan dari kurikulum merdeka, terus kegiatan sama modelnya sangat bervariasi sekali serta didukung dengan media yang sangat bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Isal.